Kalau dikontak Pak Bayu diminta untuk jarene ngisi pelatihan atau padahal ngarep cerita Pak, bahasane wong Semarang pindah ndopok kan Pak. Cerita karena saya yakin bahwa di sini sudah senior banyak nyong kula dereng lahir mon bahwa pun nyung wedhus ya Pak. Arep ngajari apa maning. Nah, cuman ming bahasane ngobrol-ngobrol lah Pak. Saya diminta untuk cerita tentang breeding Pak. Breeding pengembang biakan itu Pak. Hal yang sudah sangat biasa sebenarnya dilakukan oleh teman-teman peternak. Kalau kata teman-teman itu breeding itu jantungnya peternakan. Oh ji, betul. Breeding itu katanya jantungnya peternakan. Tapi kadang-kadang sing nglakoni iki breeding mari jantungan ya Pak. Nggih napa nggih Pak? Nggih. Jadi memang betul semua lini bisnis peternakan itu butuh breeding Pak. Hari ini teman-teman pengemukan hari ini Pak, masalahnya ini siji sing arep dilemokke napa Pak? Nggih Pak, pasarnya ada wong tukang sate niku butuh nyembelih samendina Pak. Butuh daging untuk diolah kambing atau domba untuk dipotong. Tapi masalahnya sing arep dilemokke niku napa? Masalahnya kembali lagi di breeding. Kenapa? Karena tidak ada yang breeding. Butuh 5 sasi nggo nglairke riyen, ya nek urip Pak nggih, dan sebagainya. Perah sama hari ini Pak. Perah niku padha mawon, doyak-oyak susune ndi. Lah nek sing mboten enten sing diperes oleh susu sekam ndi. Apane sing diperes kringete sing ngarit Pak. Bahasanya seperti itu. Kenapa? Basisnya lagi kenapa? Breedingnya lagi. Nggih, memang betul breeding itu memang semua lini bisnis peternakan itu butuh breeding. Nah sayangnya breeding itu tadi kadang-kadang gawe jantungan Pak. Kenapa? Karena breeding itu waktunya panjang. Nek pengemukan 3 bulan, 4 bulan, 90 hari, 120 hari selesai Pak. Tompo duite. Nggih. Breeding itu 5 sasi ngawin nari ini Pak. Meteng 5 sasi ngoten. Mana urung ngerti siji loro apa telu pingine si papat Pak nggih. Sepisan mana papat 5 ngoten nggih. Pingine Pak ngoten. Kadang-kadang mi siji wae kadang-kadang nun sewu ora rezekine mati dan sebagainya. Prosesnya panjang dan itu hal-hal yang memang harus dilalui seorang breeder. Tapi nanti kita cerita Pak. Kita sepakat dulu kita breeding sebagai unit usaha, betul Pak Nggih? Jadi tujuan breeding itu supaya dapat keuntungan. Hari ini saya kadang-kadang saya matur, hari ini kan kita bukan yang sing enjang-enjang lenggah teng teras karo ngopi nyawang wedhuse wareg kan mboten Pak. Nggih. Oleh wareg kan adol wedhuse. Lihat dulu cempene, lihat oleh sisune dan sebagainya. Nah, kita sepakat kita bicara ini sebagai unit usaha. Jadi pertama saya sampaikan dulu Pak, kata kunci breeding. 3 kata kunci breeding itu pertama ya Pak, bati bahasanya nggih. Breeding itu kita kata kuncinya siji gawe cempe sakake Pak, nggih. Cempe sakake dalam waktu sesingkat mungkin. Nih, dalam waktu singkat mungkin. Yang ketiga, nilainya harus semaksimal mungkin. Nih, tiga kata kunci breeding itu. Kita menghasilkan ternak sebanyak-banyaknya. Kedua, secepat-cepatnya. Nilainya setinggi-tingginya, Pak. Nah, ini tiga kata kunci ini. Pertama, kaitannya sebanyak-banyaknya, Pak. Nah, sebanyak-banyaknya itu. Oke, ini 3 kata kunci ini Pak. Anak sebanyak-banyaknya dengan waktu sesingkat mungkin dengan kualitas terbaik. Oke, sebanyak-banyaknya pertama ngeten Pak. Pertama kaitannya adalah banyak itu ngeten. Kambing itu punya potensi prolifik. Nah, bahasanya ngeten niku. Mampu menghasilkan anak lebih dari 1. Oke. Itu yang kemudian 1 harus jadi kata kunci kita dulu. Nggih.
Jadi kita harus buat wedhus kuwi manak sakake Pak dalam sekali kelahiran. Kalau kita biasanya pakai standar breeding itu biasanya nilai standar minimal itu jumlah anak sekelahiran Pak. Itu 1,5 Pak rata-rata. Dados nek jenengan duwe kagungan mendo 100 ekor, nggih. Berarti nek manak kabeh harus dapat cempe minimal 150. Itu minimal, angka minimal. Nah, caranya gimana nanti kita supaya ben wedhus kuwi manake kembar, caranya pun ada beberapa hal yang kita bisa trik-trik yang kita bisa gunakan. Kemudian dalam waktu sesingkat mungkin kaitannya saja jarak beranak. Idealnya kambing itu mampu beranak 2 kali 3 tahun Pak. Nggih. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Apa yang bikin tidak mungkin? Biasanya kita sendiri. Terus kambing itu kudune nek manak 3 kali dalam 2 tahun, berarti kan jarak antar beranaknya 8 bulan Pak. 8 bulan itu nek buntingnya 5 bulan, meteng ini gangsal bulan, sing kosong itu hanya 3 bulan, maksimal 3 bulan. Harusnya 2 bulan setelah beranak, 3 bulan setelah beranak itu kambing sudah dikawinkan lagi. Mungkin nggak? Mungkin. Karena betina itu hanya butuh waktu 45 hari. 1,5 bulan untuk bahasanya boso sederhana ini fasnya kata bagi mengembalikan ke kondisi semua itu hanya butuh 45 hari. Yang bikin tidak bisa beranak dengan jarak 8 bulan apa? Kadang-kadang nun sewu Pak, peternake Pak. Oh maniman lah cempene. Engko kesondolan agi meteng kan nyusoni dan sebagainya. Padahal secara prinsip ketika nutrisinya tercukupi tidak ada masalah. Wedhus karo meteng karo nusoni itu tidak ada masalah. Kuncinya hanya satu, nutrisinya cukup. Genak wedhus karo meteng, karo nusoni, nun sewu empane ya kirang ya itu yang jadi masalah. Kuncinya di situ saja karena secara prinsip bisa. Di data di farm kami itu bahkan ada yang 6 bulan Pak. 6 bulan itu beranak lagi. Jadi mana sesasi pun birai meleh dikawinki alhamdulillah meteng 6 bulan, berarti 5 bulan berikutnya pun mana lagi. Jadi jarak antar kelahirannya hanya 6 bulan. Ada beberapa seperti itu. Nah, yang ketiga anak berkualitas. Nah, kualitas itu ada 2 Pak. Satu kualitas genetik. Ini kaitannya dengan genetik. Genetik itu nanti kita bicara upgrading. Nah, saya belum kita belum bicara nanti apakah nanti keperah dan kepotong gitu ya. Tapi secara prinsip kalau nanti memang arahnya potong ya kepotong, arahnya ke perah, arahnya misalnya nun sewu seni, ya berarti kambing genetik harus di upgrading. Yang kedua kaitannya dengan kesehatan. Wedhus genetiknya apik, perkembangannya nggak bagus ya jadi sama saja. Kami mawon Pak, nggak akan bagus juga. Oke, ini 3 kata kunci Pak. Jadi harapannya kita punya kesepakatan dulu Pak. Nah arah breeding ini 3 ini. Pripun carane wedhuse manak sakake Pak. Wow, nah iso sekali manak 6 10 ya ora apa-apa jane Pak. Pinginnya ngoten manak sekali manak 10 ngono. nek saged gitu. Itu pertama. Yang kedua beranak secepat mungkin. Beranak secepat mungkin. Yang ketiga kualitasnya harus terbaik. Kualitasnya harus yang baik. Oke, ini beberapa ininya jarak beranaknya harus pendek ya Pak. Jumlah anak sekelahiran liter size itu jumlah anak sekelahirannya harus tinggi. Kematian cempinnya harus rendah. Nah, ini dievaluasinya dengan berapa angka buntingan kita, angka kelahirannya ada berapa, jumlah anak lepas sapi berapa. Kita punya betina misalnya 700 gitu Pak. Nah, cerita ampun 5 10 Pak, ceritanya 100 teman Pak. Ben semangat Pak nggih. Ceritanya duwe wadon 100, duwe babon 100. Pertanyaannya berapa yang bunting? Presentasinya ada berapa yang bunting? Itu jadi evaluasinya. Kok ada induk yang kemudian duwe nyusahu bisa punya kambing 100 kok bunting hanya 40 dalam rangka waktu zaman. Nah, itu bisa jadi pertanyaan. Wah, nek ming duwe babon 100 ming meteng 40 kan berarti masalah, karena ada 60 yang tidak berproduksi. Kemudian yang bunting tadi pinten sing melahirkan ya, karena
bunting, kadang-kadang ada penyakit, ada kejadian-kejadian lain, meteng ning ora sida mana. Oke, kemudian setelah yang melahirkan dapat anaknya, berapa dari cempe yang lahir itu lolos sampai lepas HP. Nah, itu jadi kata kunci kita juga. Oke, ini faktor produksi kambing domba. Beberapa nggih tadi. Nah, kaitan ini mungkin bapak-bapak pun anu nggih sudah paham lah nggih. Wedhus yo pas birahe ora gelem dikawini, ngoten nggih. Kemudian metenge ming 5 sasi, ngoten itu optimalnya kambing beranak 3 kali 24 bulan. Kemudian ini mampu menghasilkan anak lebih dari 1. Ini enake kambing domba, Pak. Kemampuan menghasilkan anak lebih dari 1 itu yang kita maksimalkan. Oke. Nah, ini pertama kita di sini dulu, Pak. Karena cerita cempe, Pak, ceritanya dawa, Pak. Hari ini kita punya cempe bagus. Sebenarnya ceritanya adalah panjang dari pertama kali kita milih induk. Kita milih induk. Pertama, kalau kita bicara darah, Doro niku umur 6 sasi bahkan 4 bulan itu aslinya pun sakit kawin, sakit mana? Sudah bisa. Tapi pertanyaannya, kapan pertama kali Doro itu boleh dikawinkan? Oke, kita pakai patokan yang namanya bobot badan, Pak. Oke, kita tidak pakai patokan umur, tapi kita pakai patokan bobot badan. Berapa bobot badannya? Kita pakai standar rumusnya ya, Pak. 60-70% bobot dewasanya. Nah, non sewu hari ini di Dermaji sing dipelihara itu Jawa Randu, PE, atau mungkin sebagiannya sudah Sapera dan sebagainya. Rata-rata misalnya kita ambil bobot badan dewasa betina itu 50 kilo ya, Pak. Berarti Doro itu boleh dikawinkan ketika bobotnya minimal 30 kilo. Wolong sasi 30 kilo kawin ke, Pak. 9 bulan 30 kilo kawinkan. Basisnya adalah bobot badan. Biasanya kan kita umur, Pak, umur setahun, 10 sasi dan sebagainya. Tapi sebenarnya basisnya bobot badan. Kenapa seperti itu? Nah, ini jenengan saya sampaikan alasannya. Jadi saya ingin bapak-bapak paham gitu nggih. Kalau ketika kita melakukan sesuatu ya basisnya sebenarnya kita harus paham. Basis kita melakukan sesuatu itu apa? Jadi kita tahu alasannya, ngoten. Kenapa harus 30 kilo? Basisnya adalah kita memastikan betina itu mampu, Pak. Mampu untuk mensupport kebuntingannya. Mampu untuk menghasilkan susu yang bagus. Mampu untuk melihara cempenya nanti. Jadi tujuan ngawin kene niku kan ben nonton cempe anyar lahir sing urip, Pak. Nek ming dikawinke begitu lahir ya mati padha mawon, ngapa dikawinke, Pak? Biasanya seperti itu. Tujuannya adalah kehidupan baru sebenarnya. Tujuan perkawinan itu kehidupan baru. Kunci pertamanya adalah induk harus bisa mensupport kehidupan baru itu. Standarnya apa? Tadi bobot 30 kilo. Apa yang jadi patokannya biasanya bobot lahir, Pak? Nun sewu nek Doro biasanya kan mungkin Bapak ada pengalaman wedhus Doro mana tinggal lungo, Pak. Betul nggih? Nah, salah satunya sebenarnya itu. Dia belum siap untuk mensupport kehidupan barunya tadi, cempenya tadi. Salah satu ininya itu. Jadi biasanya kalau induk-induk Doro yang belum cukup bobotnya dikawinkan, yang terjadi pertama, cempenya cilik, Pak. Bobot lahirnya rendah. Ya, Pak nggih? Satu itu. Yang kedua, kolostrumnya nggak ada. Susune niku, susune wedhuse, Pak, maksudnya, Pak, susune wedhuse niku belum maksimal. Kolostrumnya mboten enten, susunya tidak maksimal dan sebagainya. Lha cemene kon mangan kombe apa? Kan ngoten basane. Wis lahirnya lemah, induk tidak bisa lahirnya lemah atau bobotnya rendah, kemudian susu induknya kurang. Yang ketiga, keibuannya belum muncul, Pak. Wow, ya cara ini kan bocah cilik kan seneng dolan, Pak. Kan ngoten. Nah, seneng dolan, Pak. Begitu mana tinggal dolan, kan bahasanya ngoten. Nah, itu terjadi. Kenapa? Karena basisnya karena bobotnya belum cukup. Nah, jadi yang pertama itu. Jadi percuma tadi sekali lagi pengen cepet-cepet dikawinke, ngoten nggih.
pingine anu tapi akhirnya cempene dadi ngerepoti maning ngedoti ndale mati dan sebagainya. Itu jadi kunci pertama. Jadi ini kunci pertama Pak, saya sampaikan. Jadi kalau kita induk, bicara induk, darah minimal bisa dikawinkan itu ketika bobotnya sudah 60-70% dari bobot dewasanya. Kenapa saya sampaikan rumusnya? Karena non sewu mbok nawi mengke jenengan mau pelihara kambing yang lain. Nek kula langsung ngomong bobotnya harus 30 kilo. Ternyata sing dinggu non sewu wedhus kacang. Wedhus kacang dinali 30 kilo ora ngasih jenggoten kayaknya ora bisa, Pak. Kan bahasanya itu. Jadi 60-70 kilo. 60-70% dari bobot dewasanya. Jadi hitungannya seperti itu. Jenengan nanti pelihara kambing lain lebih besar atau lebih kecil tinggal disesuaikan. Itu pertama Pak. Yang kedua kaitannya dengan induk. Nah induk itu pemegang atau penentu jumlah anak Pak. Jumlah anak itu ditentukan oleh induknya. Bapak itu kemudian cawe-cawe jumlah anak Pak. Jantan itu tidak mempengaruhi jumlah anak. Induk itu melahirkan 1, 2, 3 itu kuncinya ada di betina. Rumusnya Pak, satu genetik dulu. Jadi yang ceritanya ngeten Pak, kenapa sih kambing itu bisa melahirkan kembar? Karena dia menghasilkan sel telur lebih dari 1. Nah, itu yang kemudian ada sperma masuk dibuahi, jadi cempe Pak. Jadi kuncinya pertama, nek anak kembar itu induknya dulu. Jadi terus kalau kita punya betina atau ini ada cerita, ono cerita nih, ini mungkin gambar itu. Nah ada cerita, wah lanang kia anaknya kembar terus jantan itu tidak mempengaruhi jumlah anak Pak. Jantan itu nanti mungkin mempengaruhi jantan atau betinanya anaknya. Nah jumlah anak ditentukan oleh induknya saja. Dan itu satu, kalau kita mau bahasa Nun Sewu mencari induk yang melahirkan bisa melahirkan tidak, kaitan pertama ini genetik Pak. Secara genetik nek dia tidak bisa melahirkan kembar, warak dingu, warak dengan cara apapun dia tidak bisa. Kecuali nanti memang ada misalnya terapi hormon tertentu itu sakit. Tapi secara alami, secara genetik kalau dia tidak bisa menghasilkan sel telur lebih dari 1, ya dia hanya akan 1. Kita tahu nek misalnya beli di teman petani peternak nggih, biyen ketika dia lahir kembar mboten. Itu bisa dicari di situ. Atau kalau sudah pernah beranak kembar atau tidak. Nah, mananya kembar atau mboten. Nah, itu bisa jadi kunci. Satu itu. Yang kedua, ada proses namanya flushing, Pak. Nah, ada proses namanya flushing, Pak. Flushing itu adalah satu cara untuk meningkatkan potensi jumlah anak kembar. Intinya pripun carane? Carane adalah ketika perkawinan kita beri bahasane apa ya, Pak? Doping, Pak. Dopingnya itu mboten perlu nganggo lho Pak, biasanya jenengan Pak endok karo madu mboten Pak. Cukup diberi pakan tinggi energi dan protein. Dia sederhananya dia kayak rambane lah Pak. Ketika perkawinan itu betina itu diperbanyak rambane, misalnya sumber energi napa sederhananya jagung, budin Pak, telo dan sebagainya, sederhananya seperti itu. Atau kalau sini sudah pakai konsentrat ya ditambah konsentrat. Jadi fungsinya apa? Nah tadi ketika kita support pakan yang lebih bagus, ketika perkawinan itu dia menghasilkan sel telur lebih banyak Pak. Nah potensi kelahiran kembarnya lebih banyak. Itu kunci Pak. Terus kembar itu kaitannya satu genetik, kedua ada proses yang kita bisa maksimalkan dengan cara flushing tadi. Itu kaitannya dengan jumlah. Sekali lagi ditentukan oleh betinanya saja. Jantan itu ini betina Pak, betina ini punya potensi kembar. Kalau dikawinkan jantan manapun ya potensinya kembar akan muncul Pak. Jadi jantan itu tidak mempengaruhi jumlah anak Pak.
Nah ini estrus birai apa lah ya, pun apa lah jenengan, abang abu anget, bengak-bengok. Nah, caranya paling gampang, pedesnya kipat-kipit lah Pak, pun jelas. Tapi ada satu, kalau saya sampaikan ada satu lagi, detektor birai terbaik itu pejantan Pak. Pejantan itu detektor birai, karena apapun itu pasti akan ada abnormalitas birai. Kadang-kadang ada wonten wedhus sing birai ini ora ketok Pak. Abang meleri mboten enten, abuing mboten enten, kipat-kipit mboten enten, tapi boleh birai. Dan itu hanya diketahui oleh pejantan. Jadi bisa kita manfaatkan deteksi birai. Biasanya kalau di jenengan biasanya kandangi individu, bisa dilepas setiap pagi jantan Pak. Culke mawon jantan sing cilik-cilik agi jemoko nih Pak. Culke dia akan langsung biasanya akan menuju ke betina-betina yang memang sedang birai. Itu salah satu trik saja. Oke, ini itu juga dihafal, mboten perlu dihafal ya Pak. Jenengan pun hafal. Oke, ini pejantan. Pejantan ini ideal mulai dipakai umur 1,5 tahun Pak. 1,5 sampai 2 tahun itu pejantan bisa dipakai, tapi 4 sampai 6 bulan itu sami potensi reproduksinya dia sudah muncul. Ya, sudah bisa kawin ya bisa metengi Pak. Makanya ini kunci. Nah, dari ini kemudian kita ambil salah satu Pak, salah satu kesimpulan. Cempe ya, lepas sapi umur patang sasi 6 sasi jantan betina sudah harus dipisah. Ya, ampun di kandangi bareng Pak. Yang terjadi tadi wedoke birai, lanangnya bisa kawin, meteng. Nah pun meteng ya wau Pak, begitu mana tinggal lungo. Nah, itu salah satu ininya. Ininya di sini Pak. Oke, ini jantan. Nah, jantan ini tadi mungkin mempengaruhi jantan betina Pak, karena jenis kelamin itu memang ditentukan oleh sperma. Terus memang ada beberapa jantan yang cenderung untuk menghasilkan cempe betina, atau pejantan yang cenderung banyak menghasilkan cempe jantan. Itu mungkin terjadi. Tapi kalau jumlah tidak dipengaruhi oleh pejantan. Oke, ini perkawinan saged langsung ya. Begitu ternak birai dikawinkan, atau kalau yang kami lakukan itu sederhana, kita pakai kawin koloni Pak. Satu jantan maksimal 20 sampai 30 betina, kita gabung selama 2 bulan, 45 hari sampai 2 bulan. Itu kalau betinanya normal insya Allah bunting semua Pak. Niku penake wedhus lanang Pak. Satu jantan 20 betina ya Pak. 2 bulan sekali ganti Pak. 2 bulan sekali ganti oleh sing anyar mending. Wis 1,20 ben wong sasi ganti. Nah, ini enaknya kambing jantan. Tapi nek wis kurbanan wis tuwet sembelih Pak. Nggih, ini 40 kenapa 40 sampai 60 hari, karena supaya minimal dapat 2 siklus Pak. Kan siklusnya itu kan sekitar 21 hari. Terus misalnya kawin sekali itu enggak bunting, masih ada kawin berikutnya. Oke, kemudian kalau IB mungkin dilakukan, tapi memang angka kebuntingannya rendah ya, jadi masih jarang kita lakukan. Saran kita masih menggunakan pejantan langsung. Kemudian deteksi birai itu kita yang paling efektif itu USG Pak. USG Pak. Jadi hari ini kita nodong mohon Pak Lurah untuk beli USG Pak. Apa-apa sudah kagungan Pak USG? Wah, itu perlu Pak. Dermaji perlu punya Pak USG, karena menurut saya kita bicara sekali lagi breeding Pak. Salah satu kuncinya adalah deteksi kebuntingannya. Ketika kita deteksi kebuntingannya itu lambat atau salah mendeteksi kebuntingan, yang terjadi adalah waktu yang semakin panjang. Wis 5 santi nih ora sida mana ngoten sewu misalnya. Wong USG mohon kadang-kadang namanya alat, kadang mungkin masih salah, tapi memungkinkan minimal kita bisa jauh lebih cepat mendeteksi ini bunting atau tidak. Jadi kita bisa sesegera mungkin dimaksimalkan.
Nggak mahal kok Pak Lurah. Hari ini paling sekitar 20 jutaan sudah dapat. Lah kan populasinya banyak Pak. Kan dibagi populasi kambing Dermasi pinten Pak? 4.000, 20 juta dibagi 4.000 pinten Pak? Niku. Karena penggunaannya mudah, saya kira kalau begitu di bisa, ya, dan itu jadi kunci Pak. Hari ini deteksi kebuntingan paling optimal di kambing domba hanya USG. Komandan T kambing itu Pak. Dalam Pak? Pak Bayu itu komandan T kambing. Nah, niku Pak. USG ini gambaran saja. Jadi kalau USG kita bisa mendeteksi kebuntingan di 30 sampai 45 hari. Jadi 30 hari setelah perkawinan sampai 45 hari setelah perkawinan kita sudah bisa deteksi meteng napa mboten nih. Dan itu sederhana saja. Oke, ini kemudian kalau kaitannya dengan pejantan, nah pejantan itu 120 itu Pak, 120 itu adalah kalau saya tadi matur 120 itu adalah perbandingan ketika kawin. Bukan total populasi Pak, bukan total populasi. Kalau total populasi satu jantan itu bisa untuk sekitar 60 sampai 80 betina. Oke. Terus sebenarnya kita hanya butuh untuk per 80 betina itu kita hanya butuh satu pejantan Pak. Oke, satu pejantan itu cukup karena nanti bisa di rotasi.